Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang distribusi normal standar baku. Jadi distribusi normal standar baku ini memiliki ciri-ciri yaitu nilai rata-rata itu sama dengan nol. Kemudian nilai simpangan bakunya itu taunya itu sama dengan satu. Jadi taunya itu nilainya sama dengan satu dan nilai rata-rata itu sama dengan nol. Sedangkan rumus yang akan kita gunakan adalah Z. Rumus Z-nya adalah lambang dari angka baku atau standar baku X dikurang mu per tau. X ini adalah nilai data, nilai-nilai data ya X-nya. Kemudian mu ini adalah rata-rata, ini rata-ratanya, mu rata-rata, dan tau inilah simpangan baku. Di rumus ini akan kita gunakan nantinya untuk menyelesaikan berapa buah soal. Ada sebanyak 4 buah soal yang akan kita selesaikan dengan menggunakan rumus Z, yaitu sama dengan X dikurang mu per tau. Perhatikan contoh soal nomor 1A. Suatu mesin pengisi minuman ringan diatur sedemikian rupa sehingga rata-rata mengisi setiap botol yaitu 200 ml. Jadi rata-rata mengisi setiap botol 200 ml ini adalah mu. Coba dikitnya ini mu 200. Jika volume minuman tersebut berdistribusi normal, inilah soal distribusi normal dengan simpangan baku 15 ml. Jadi di sini to kita itu adalah 15 ml atau simpangan bakunya. Lalu yang ditanya di sini adalah, ini yang ditanyanya sama dengan berapakah yang berisi lebih. Nah, di sini ada tanda ya, ada kata kuncinya itu lebih. Kalau lebih ini berarti lebih besar dari 224. Di P-nya nanti yang ditanya itu dengan X besar dari 224. Ini yang ditanyanya itu dengan P yang X-nya besar dari 224. X ini adalah nilai data kita. Jadi data yang akan kita cari adalah yang lebih besar dari 224. Di langkah pertamanya adalah kita akan mencari nilai Z. Jadi kita gunakan rumus Z tadi. Z sama dengan X dikurang mu per tau ya. Kemudian Z itu kita masukkan datanya. X kita 224 dikurang mu kita 200 per 15. 24 kurang 224 kurang 224 per 15. 224 per 15 itu sama dengan 1,6. Nah, ini adalah nilai Z-nya. Oke, setelah kita ketemukan nilai Z, maka nanti kita ubah X menjadi Z. Di peluang pertama kita kan dalam bentuk X ya, itu besar dari 224. Yang ini kita ubah menjadi Z itu dengan besar dari 224. Itu langkah keduanya. Kemudian langkah ketiganya, kita gambar kurva normalnya, kemudian kita tentukan posisi Z. Oh, ini salah ya. Ini 1,6. Z kita sudah kita temukan ini 1,6. Jadi langkah ketiganya lah gambar kurva normal, tentukan posisi Z dan daerah arsirannya. Oke. Karena Z kita ini bernilai positif yaitu 1,6, jadi dia itu nanti berada di sebelah kanan 0. Oke, kita tentukan di daerah posisi ini 1,6. Kemudian kita arsir daerahnya. Nah, daerah yang besar dari 1,6. Setelah kita arsir daerahnya, nanti kita akan mencari luas daerahnya. Kalau kita misalkan ini dengan Z3, jadi kita cari rumus Z3-nya terlebih dahulu. Coba perhatikan, dari 0 yang besar dari 0 ini, yang luasnya besar dari 0, ini kita misalkan dengan Z1, kita arsir.
Ini 1,6. Ini luas daerah Z3 yang akan kita cari. Sedangkan dari 0 sampai 1,6 ini kita misalkan dengan Z2. Berarti untuk mencari Z3 ini, luas daerah paling besar yaitu Z1 akan kita kurangi dengan Z2. Untuk mencari Z3 ini, karena Z1 ini paling luas ya, maka Z1 ini nantinya akan kita kurangi dengan Z2. Di rumusnya nanti kita dapatkan Z3 sama dengan Z1 dikurang dengan Z2. Kita ubah ke rumus peluangnya, itu P. Z3 ini kan besar dari 1,6. Z3 besar dari 1,6 sama dengan, sedangkan Z1 ini daerahnya itu kan besar dari 0 ya. Oke, Z1 besar dari 0 dikurang, sedangkan untuk Z2, ini Z2 daerahnya yaitu dari 0 sampai 1,6. Itu peluangnya itu Z2 besar dari 0 kecil dari 1,6. Kemudian kita cari luasnya. Karena Z1 ini luasnya besar dari 0 atau cangkupannya itu setengah dari kurva normal, maka Z1 ini luas daerahnya adalah 0,5. Kemudian untuk 1,6 ini, untuk Z2 ini kita bisa carinya di tabel kurva normal. Itu yang 1,6 ya. Di 1,6 ini 1,60, di luasnya adalah 0,4452. 0 nih. 0,4452. Oke, kita kurangi. 0,5 dikurang dengan 0,4452 adalah 0,0548. Berarti di sini bisa kita simpulkan, jadi yang berisi lebih dari 224 ml adalah 0,0548 bagian. Tulis ini. Jadi yang berisi lebih dari 224 ml adalah 0,0548 bagian. Pembahasan soal selanjutnya yaitu 1B, yaitu satu mesin pengisi minuman ringan diatur sedemikian rupa sehingga rata-rata mengisi setiap botol yaitu 200 ml. Kita buat tiketnya 200 ml. Jika volume minuman tersebut berdistribusi normal dengan simpangan baku, ini simpangan bakunya katanya 15 ml. Ditanya berapakah probabilitas seluruh botol akan berisi 191 sampai dengan 209. 191 sampai 209. Di sini ya, ini kata kuncinya. Berarti X kita nanti berada antara 191 sampai 209. Jadi kita buat di sini yang ditanyanya adalah P dengan X besar sama dari 191, kecil sama dari 209. Itu yang ditanya adalah X nya besar sama dari 191, kecil sama dari 209. Langkah pertamanya adalah kita akan mencari nilai Z-nya. Karena X kita di sini ada 2 ya. Kita misalkan aja yang 1X1-nya sama dengan 191. X2-nya sama dengan 209. Berarti nanti kita akan mencari Z-nya juga 2 kali. Z1 dan Z2. Kita cari Z1-nya terlebih dahulu. X dikurang mu per tau. X-nya adalah kita dapatkan di sini adalah 191 dikurang dengan mu kita 200 per simpangan baku kita adalah 15. Setelah kita kurangi ini didapatkan dengan negatif 0,6. Kemudian untuk Z2-nya
X dikurang mu per tau. Yang kita masukkan di sini adalah nilai X2 ya. 209 dikurang 200 mu kita rata-ratanya per tau per 15. Ini kita dapatkan 0,6. Oke. Setelah kita temukan Z1 dan Z2 nya, nanti kita ubah X menjadi Z. P X kita kan pertama yang kita ini ya. Jadi X nya kan besar sama 191, kecil sama dari 209. Yang ini kita ubah menjadi Z. P Z nya ini besar sama dari min 0,6, kecil sama dari 0,6. Setelah kita ketahui nilai Z nya, kita tentukan lagi posisi Z nya di mana. Yang satu adalah posisinya di positif 0,6, itu berada di sebelah kanan 0. Yang satu lagi posisinya lah di negatif, itu sebelah kiri 0 ya. Kita arsir daerahnya, kita tukar pen warnanya. Coba perhatikan, di sini ada arsirannya yang warna hijau dan ada yang warna merah. Di yang warna hijau ini kita misalkan nantinya ini adalah Z1, dan yang warna merah ini nanti misalnya adalah Z2. Berarti untuk mencari luas keseluruhannya nanti Z3 kita misalkan yaitu Z1 ditambah dengan Z2. Berarti untuk rumus peluangnya bisa ini kita buat di sini Z3-nya. Tuh. Z3. Kan Z3 kita nanti tadi kan Z3-nya kan besar sama dari negatif 0,6. Sama dari negatif 0,6. Kita perhatikan ini Z1. Z1 kan berada antara 0 dengan 0,6. Tipe-nya Z1 besar sama dari 0, kecil sama dari 0,6. Kita tambah dengan Z2 nya. Z2 kan berada antara negatif 0,6 dengan 0 ya. Ini besar sama dengan negatif 0,6, kecil sama dari 0. Untuk luas daerahnya kita bisa lihat di tabel normal ya, 0,6 ya. Pertemuan 0 dengan 0, 0,6 dengan 0 di luasnya lah ini 0,2257. Yang negatif 0,6 nih juga kita lihat di tabel normal yang positifnya sama luasnya 0,2257. Kita jumlahkan, ini didapatkan setelah dijumlahkan adalah 0,4516. Jadi kesimpulannya adalah botol yang berisi antara 191 sampai 209 ml adalah 0,4516 bagian. Perhatikan soal 1C berikut, yaitu satu mesin pengisi minuman dengan diatur sedemikian rupa sehingga rata-rata mengisi setiap botol adalah 200 ml. Ini mu-nya 200 ml. Mu 200 ml. Jika volume minuman tersebut berdistribusi normal dengan simpangan baku 15 ml, taunya adalah 15 ml. Yang ditanya di sini, berapa banyak botol minuman yang berisi A? Ini tandanya ya, kurang. Itu kata kuncinya supaya kita bisa menentukan tanda besar, kecil, atau di antara nantinya. Karena ini tandanya kurang, ini tandanya kecil, dikecil dari 230
P nya itu dengan X kecil dari 230 ml. Bila diketahui produksinya 1000 botol. Yang langkah pertama yang akan kita cari adalah kita cari nilai Z-nya. Karena X-nya cuma satu yang diketahui di sini, berarti Z-nya juga satu juga yang akan kita cari. Z sama dengan X dikurang mu, atau X-nya adalah 230 dikurang 200 mu kita per 15. Ini hasilnya didapatkan adalah 2 ya. Ini nilai Z kita adalah 2. Setelah kita dapatkan nilai Z2, kita ubah X-nya menjadi Z. Ini peluang X kecil dari 230 kita ubah menjadi Z yang kecil dari 2. Setelah kita dapatkan ini, maka nantinya kita gambar kurva normalnya. Setelah kita gambar kurva normalnya, kita tentukan daerah posisi Z dan daerah arsirannya. Karena nilai Z kita ini positif, berarti dia itu berada di sebelah kanan 0. Oke. Nah, ini 2 ya. Kemudian kita arsir daerahnya. Coba perhatikan, di sini daerah kita kecil dari 2 ya, berarti arahnya itu sebelah kiri dari 2. Kita arsir. Coba perhatikan di sini yang warna kuning ini daerahnya kan setengah dari kurva normal ya. Ini kita misalkan dengan Z1. Nah, ini kita misalkan dengan Z1. Di Z1 kita nantinya adalah 0,5. Kemudian yang akan kita cari nantinya lagi yang berada di antara 0 dengan 2. Ini Z1. Nah, ini yang akan kita cari luasnya lagi. Jadi untuk mencari luas keseluruhan, ini Z2 ya. Jadi untuk mencari luas keseluruhan nantinya rumusnya adalah Z3. Ini Z2. Z1 ditambah dengan Z2. Coba perhatikan di sini. Kalau kita ubah ya dalam bentuk rumus peluangnya, Z3 itu kecil dari 2. Kalau kita perhatikan di sini Z1-nya luas daerahnya adalah kecil dari 0 ya. Z1 itu kecil dari 0 ditambah Z2-nya berada antara 0 dengan 2. Berarti nanti Z2 kita itu besar dari 0, kecil dari 2. Untuk Z1 daerahnya kan setengah dari kurva normal nih. Ini sudah pasti nilainya 0,5 ditambah yang 2 lagi kita cari di sini 2. Iya 2,00 itu 0,4772. Kita jumlahkan sini 0,9772. Yang ditanya di sini adalah bila diketahui produksinya 1000 botol. Jadi kalau produksinya 1000 botol, berapa yang kurang dari 230 ml produksinya? Caranya adalah ini 0,97772 ini kita kali dengan 1000. Jadi nanti hasilnya adalah kita bulatkan ya, dapat hasilnya 98. Jadi nanti produksi yang kurang, yang isinya kurang dari 230 ml adalah 98 botol. Perhatikan soal nomor 2A, yaitu sebuah perusahaan memproduksi bola lampu yang ketahanannya bat distribusi normal dengan rata-rata 825 jam, rata-ratanya itu mu ya, 825 jam, dan simpangan bakunya adalah kita itu 45 jam. Yang ditanya di sini tentukan berapa persen lampu yang ketahanannya
antara 800 dan 860 jam. Jadi di sini P-nya X kita itu berada antara 800 dan 860 jam. Nah, ini. Karena X kita ini ada dua ya, 800 dan 860. X1-nya 800, X2-nya 860. Maka nanti di sini kita akan mencari Z-nya yaitu dua juga, yaitu Z1 dan Z2. Kita cari Z1-nya. X dikurang mu per tau. X-nya adalah 800. Kita masukkan X1-nya. Mu tetap 825 per tau 45. Ini kita dapatkan negatif 0,56. Itu Z2, X dikurang mu per tau. Ini kita masukkan 860 dikurang 825 per 45. Ini kita dapatkan hasilnya yaitu 0,78. Jadi Z1 nya negatif 0,56, Z2 nya lah 0,78. Oke, setelah itu kita ubah ya X menjadi Z, yaitu dengan X awalnya adalah besar dari 800 kecil dari 860. Ini kita ubah ke Z nya. Z besar dari negatif 0,56 kecil dari 0,78. Setelah itu kita gambar kurva normal. Kita tentukan posisi Z nya. Z2 kita itu kan positif, di sebelah kanan 0,78. Z1 kita kan negatif, di sebelah kiri 0, negatif 0,56. Kemudian kita arsir luasnya. Kita arsir, kita bedakan warnanya. Perhatikan, yang warna merah ini kita misalkan dengan Z1, yang warna hijau ini kita misalkan dengan Z2. Jadi nanti rumus Z3 kita adalah untuk luas keseluruhannya, berarti Z1 tambah dengan Z3, Z2. Kita rubah ke rumus P-nya, rumus peluangnya. Rumus Z3 kita peluangnya itu besar dari negatif 0,56 kecil dari 0,78. Kalau Z1 kita ini kan berada di antara negatif 0,56 dan 0 ya. Ini Z1 kita kecil dari, ini kecil ya, kecil dari negatif 0,56 besar dari 0. Kemudian kita tambah, tuh Z2 kita berada antara 0 dengan 0,78. Oke, ini P nya. Z2 besar dari 0, kecil dari 0,78. Kemudian kita lihat daerahnya, luas daerahnya di tabel normal. Kalau Z1 nya kita lihat negatif 0,56 atau 0,56. Ini 0,5, pertemuan 0,5 dengan 0,06. Nah, ini. Berarti luasnya 0,2123 ini. Kita ambil 0,212 tambah dengan 0,78, ini 0,7, pertemuannya dengan 8 ya, pertemuannya 0,2823 kita jumlahkan, hasilnya adalah 0,4996. 0,49 ini jumlahnya 0,4946 saya. Berarti di sini persentase ini kita ubah jadi persen.
Ini jadi persen lah 49,46%. Jadi kesimpulannya di sini adalah jadi lampu yang mempunyai ketahanan, lampu yang mempunyai ketahanan, lampu yang mempunyai ketahanan antara 800 dan 860 jam adalah 49,46%. Perhatikan untuk soal nomor 2B. Sebuah perusahaan memproduksi bola lampu yang ketahanannya berdistribusi normal kurang L dengan rata-rata 825 jam, rata kita 825 jam. Simpangan baku 45 jam, simpangan bakunya 45. Tentukan berapa banyak lampu yang tahan lebih. Di pertanyaannya sini adalah untuk P nya X yang lebih besar ya, besar tandanya 950 jam jika diproduksi 5000 lampu. Karena ZX kita di sini cuma 1 buah, berarti kita carinya Z juga 1. Z-nya sama dengan X dikurang mu per tau. X-nya adalah 950 dikurang dengan mu kita 825 dibagi tau-nya 45. Ini hasilnya adalah 2,78. Nilai Z kita di sini 2,78. Kita ganti X menjadi Z. Itu X besar dari 950. Kita ubah menjadi Z. Z itu besar dari 2,78. Setelah itu kita berikan tanda Z-nya di mana posisi Z kita. Karena Z kita ini positif, berarti berada di sebelah kanan 0. 2,78. Kemudian kita arsir daerahnya. Kita ubah warna pennya ya. Nah, ini adalah luas Z yang besar dari 2,78. Kita misalkan ini dengan Z1 berarti dari 0. Oke, kalau kita tandakan di sini ini 2,78. Ini Z1 yang akan kita cari. Oke, ini Z3 ya, bukan Z1, kita misalkan ini Z3. Kemudian dari 0 sampai 2,78 ini kita misalkan dengan Z1. Kemudian dari 0 sampai habis ini, yaitu setengah dari kurva normal kita, ini kita misalkan dengan Z2. Itu luas di sini adalah yang paling luas daerahnya adalah Z2 karena luasnya itu setengah dari kurva normal. Itu rumus untuk mencari Z3. Yang paling luas adalah Z2 ya, yaitu Z2 ini kita kurang dengan Z1. Ubah rumus peluangnya. P sama dengan Z3 besar dari 2,78. Z2 kita kan setengah kurva normal atau besar dari 0. P-nya Z2 besar dari 0. Ini arahnya arah kanan dikurang Z1. Z1 ini berada di antara 0 dengan 2,78. Ini besar dari 0, kecil dari 2,78. Karena Z2 ini luasnya setengah kurva normal, ini 0,5 dikurang dengan Z1. Z1 kita lihat di tabel normal 2,78, pertemuan antara 2,7 dengan 0,08. Hasilnya adalah 0,4973. 0,4973. Berarti di sini kita kurangi 0,5 dikurang 0,4973 adalah 0,0027.
kita cari. Jadi jika produksinya 5.000 lampu, berapa yang tahan lebih dari 950 jam? Ini kita kalikan ya. 0,0027 dikali 5.000, hasilnya adalah 13,5 sekian. Jadi kesimpulannya di sini adalah jadi lampu yang tahan lebih dari 955 jam adalah jadi lampu yang tahan lebih dari 950 jam adalah 13 atau 14 buah lampu. Untuk pembahasan soal nomor 3 dan nomor 4 ada pada video bagian kedua, silahkan untuk ditonton. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komen. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.